Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus kejahatan yang terjadi di sebuah komplek perumahan yang terkenal damai dan tentram di negara Inggris. Jika ingin tahu ceritanya, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Video kali ini membawa kita ke sebuah desa yang bernama Wootton, terletak di bagian selatan Northampton County, Inggris. Desa kecil ini hanya memiliki jumlah penduduk sekitar 12.000 jiwa. Tidak heran penduduk di sana sangat akrab dan mengenal satu sama lain. Bukan hanya itu, Wootton juga terkenal sebagai sebuah tempat tinggal yang aman karena memiliki tingkat kriminalitas paling rendah dibanding daerah-daerah yang lain di Inggris. Salah satu keluarga yang tinggal di sana adalah sepasang suami istri bernama Jeff dan Helen Ding. Keduanya sudah berusia 47 tahun. Mereka memiliki dua orang putri, Nancy berusia 18 tahun dan Alice berusia 12 tahun. Jeff dan istrinya adalah imigran asal Cina dan pindah ke Inggris sekitar 21 tahun yang lalu. Banyak orang mengenal mereka sebagai pasangan suami istri terpelajar. Jeff Ding merupakan seorang profesor yang mengajar di Manchester Metropolitan University, sedangkan istrinya Helen Ding adalah seorang guru bahasa di sebuah sekolah menengah. Pada awal tahun 2011, anak pertama mereka, Nancy, baru saja diterima masuk di University of Nottingham, di mana dia akan mengambil jurusan kedokteran. Nancy dikabarkan merupakan seorang gadis yang periang dan memiliki banyak teman. Sama dengan kakaknya, Alice si bungsu juga memiliki sifat periang dan sangat dekat dengan kakaknya. Keduanya memiliki hobi yang sama, yaitu memainkan alat musik biola. Para tetangga yang mengenal mereka menggambarkan keluarga ini sebagai keluarga yang bahagia dan tidak kekurangan apapun. Selain memiliki pekerjaan dan keuangan yang stabil, anak-anak mereka juga sangat berprestasi di sekolah dan hubungan mereka sangat dekat satu sama lain. Singkat cerita, waktu itu hari Jumat, tepatnya tanggal 29 April 2011, hampir seluruh rakyat Inggris sedang bergembira merayakan hari pernikahan Pangeran William yang merupakan calon pewaris tahta kerajaan Inggris dengan pasangannya seorang wanita bangsawan cantik bernama Catherine Middleton. Semua penduduk di pelosok Inggris ikut merayakan hari bahagia itu, termasuk warga komplek perumahan Wootton yang ramai-ramai mengadakan pesta kebun di halaman rumah mereka. Saat itu, para tetangga rumah sedang berkumpul mengadakan barbecue, merasa agak heran karena rumah keluarga Ding terlihat sepi dan mereka tidak kelihatan sama sekali pada hari itu. Setelah 2 hari berlalu, pada tanggal 1 Mei 2011, masih tidak ada pergerakan sama sekali dari sana. Salah satu tetangga kemudian memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah keluarga Ding. Setelah tidak mendapatkan jawaban, orang tersebut pergi ke halaman belakang, coba mengintip lewat jendela belakang rumah, dan melihat suatu pemandangan yang mengerikan. Pihak kepolisian yang dihubungi segera datang, langsung mendobrak pintu belakang rumah. Di sana, mereka mendapati Jeff Ding terbaring di lantai dapur dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Istrinya Helen Ding ditemukan sudah meninggal dunia terbaring di lantai area dekat lorong dapur. Kedua anak mereka juga ditemukan sudah tidak bernyawa dalam sebuah kamar. Nancy ditemukan dalam keadaan seperti berdoa di samping ranjang, sedangkan adiknya Alice berada di atas ranjang. Menurut ahli forensik kepolisian, mereka semua meninggal dunia akibat luka tusukan benda tajam. Melihat dari jumlah tusukan yang mereka derita, pihak kepolisian kemudian menyimpulkan bahwa si pelaku kemungkinan orang dekat dan memiliki dendam pribadi dengan keluarga Ding. Keluarga Ding diyakini telah meninggal dunia sekitar 2 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 April 2011. Mendapat kenyataan ini, pihak kepolisian yakin kasus ini tidak akan mudah dipecahkan karena waktu 2 hari sampai dengan para korban ditemukan,
adalah waktu yang cukup untuk si pelaku menghilangkan diri atau lari ke luar negeri. Selain itu, mobil keluarga Ding merek Opel Corsa yang biasa terparkir di depan rumah sudah tidak ada lagi di sana. Sebuah penemuan surat panggilan polisi dalam kotak surat akhirnya membuka titik terang kasus ini. Surat panggilan polisi itu tertanggal 1 Mei 2011 ditunjukkan kepada Jeff Ding yang diminta datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai kasus laporan hilang salah satu kenalan keluarga mereka. Orang yang dilaporkan hilang itu adalah pria bernama An Xiangdu, seorang imigran asal Cina berusia 52 tahun yang menetap di kota Birmingham. An Xiangdu sudah berkeluarga dan memiliki satu anak. Perkenalan antara An Xiangdu dan Jeff Ding diawali dengan pertemanan kedua istri mereka. Setelah kenal lebih jauh satu sama lain, hubungan antara kedua keluarga ini menjadi lebih dekat sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menjalankan bisnis bersama, yaitu membuka sebuah toko yang khusus menjual produk-produk herbal, termasuk menawarkan jasa akupuntur dan pijat kesehatan. Dalam hubungan bisnis ini, Jeff Ding berperan sebagai investor dan An Xiangdu bertugas menjalankan usaha itu. Dari satu toko, mereka kemudian mengembangkan usaha tersebut sehingga menjadi 3 buah toko. Sampai pada suatu hari, ketika Jeff Ding memeriksa laporan keuangan bisnis mereka, dia menemukan indikasi penggelapan uang yang dilakukan An Xiangdu yang sudah berjalan cukup lama. Setelah memikirkan langkah berikutnya dengan hati-hati, Jeff dan Helen Ding kemudian memutuskan untuk mengambil alih bisnis itu dan melepaskan An Xiangdu sebagai rekan bisnis mereka. Sejak saat itu, hubungan mereka dari yang berteman baik akhirnya berbalik menjadi sebuah permusuhan. An Xiangdu yang tidak terima dengan keputusan itu kemudian menuntut keluarga Ding di pengadilan. Sebaliknya, Jeff Ding juga memasukkan gugatan atas tuduhan penggelapan uang yang dilakukan oleh An Xiangdu. Sidang pengadilan atas kasus mereka akhirnya berlangsung bertahun-tahun dan membutuhkan biaya proses hukum yang sangat mahal. Keluarga Ding yang masih memiliki pekerjaan, memiliki keuangan yang jauh lebih stabil, tentu tidak terlalu terpengaruh dengan masalah hukum yang sedang mereka jalani. Sebaliknya bagi An Xiangdu, kehidupan ekonomi keluarganya menjadi berantakan. Hampir semua uang simpanannya habis untuk membayar jasa pengacara, dan dia tidak memiliki pekerjaan atau bisnis lain yang menguntungkan setelah berpisah kongsi dengan keluarga Ding. Sehari sebelum keluarga Ding ditemukan meninggal, tepatnya pada tanggal 28 April 2011, An Xiangdu menerima sebuah surat putusan pengadilan di mana dalam surat itu diputuskan bahwa gugatan An Xiangdu dinyatakan kalah dan dia wajib memberikan ganti rugi sebesar 88.000 pound sterling atau hampir setara 1,7 miliar rupiah kepada keluarga Ding, atau pihak pengadilan akan menyita aset mereka. Keputusan pengadilan ini benar-benar membuat An Xiangdu frustasi dan sangat marah. Jangankan membayar uang sebesar itu, kehidupan ekonomi keluarganya pun sudah cukup menderita karena dia tidak memiliki sumber penghasilan tetap sama sekali. An Xiangdu tidak dapat tidur sama sekali pada malam itu. Dia terus berpikir apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi masalah yang sangat berat ini. Pada keesokan harinya, tanggal 29 April 2011, An Xiangdu pergi keluar pada pagi hari dan meninggalkan sebuah pesan singkat yang bertuliskan, "Tolong jaga dirimu dan anak kita baik-baik. Aku sangat mencintai kalian." Membaca isi pesan itu, istri An Xiangdu sangat khawatir dan berpikir suaminya berencana mengakhiri nyawanya sendiri karena masalah keuangan yang sedang mereka hadapi. Setelah menghubungi ponsel suaminya tanpa henti dan tidak mendapatkan jawaban sama sekali, istri An Xiangdu segera melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian. Dia menceritakan masalah keluarga mereka dan polisi segera membuat surat panggilan untuk meminta keterangan dari Jeff Ding. Surat panggilan yang ternyata tiba pada tanggal 1 Mei 2011 itu bertepatan dengan hari ditemukan meninggalnya keluarga Ding. Detektif yang menyelidiki kasus ini segera menarik garis merah antara kasus meninggalnya keluarga Ding
dengan laporan Ang Xiangdu yang dikabarkan menghilang. Mereka berkeyakinan bahwa Ang Xiangdu adalah satu-satunya orang yang berkepentingan dan memiliki motif yang kuat untuk menghabisi nyawa keluarga Ding. Pihak kepolisian segera memusatkan perhatian mereka untuk mencari keberadaan Ang Xiangdu. Berdasarkan hasil pengamatan polisi, Ang Xiangdu yang pergi keluar rumah sejak pagi terlihat rekaman CCTV pada pukul 12:35 siang sedang berada di stasiun kereta kota Birmingham. Dari sana, Ang Xiangdu menaiki kereta menuju kota Northampton. Setibanya di kota Northampton, Ang Xiangdu kemudian terlihat berada di stasiun bus pada pukul 12:53 siang. Kemudian pada pukul 1:07 siang, Ang Xiangdu menaiki bus menuju ke daerah tempat tinggal keluarga Ding. Saat di dalam bus, dia terlihat tenang duduk di bangku bagian depan. Setibanya di daerah Hutton, Ang Xiangdu sempat berbicara kepada supir bus, menanyakan arah jalan sebelum turun di daerah sana. Dari situ, pihak kepolisian semakin yakin bahwa Ang Xiangdu adalah tersangka utama pelaku tindak kejahatan pada keluarga Ding. Setibanya di rumah keluarga Ding, Ang Xiangdu masuk dari pintu belakang rumah dan menghabisi satu demi satu anggota keluarga Ding. Ang Xiangdu sempat tidur selama lebih dari 6 jam sebelum pergi mengendarai mobil Opel Corsa milik keluarga Ding. Polisi kemudian segera memusatkan perhatian untuk mencari keberadaan mobil itu. Mereka juga membuat selebaran yang dibagikan di seluruh penjuru kota dengan harapan mendapatkan informasi dari masyarakat. Hampir 2 minggu lewat tanpa mendapatkan informasi berarti, pihak kepolisian akhirnya dapat menemukan mobil merek Opel Corsa itu terparkir di pinggir jalan St. John's Wood, kota London. Mobil tersebut ternyata sudah berada di tempat itu sejak tanggal 30 April 2011. Hal ini diketahui dari tiket denda parkir yang didapat karena mobil itu terparkir cukup lama di sana. Pihak kepolisian langsung memusatkan pencarian Ang Xiangdu di daerah pecinan atau Chinatown di kota London. Pencarian Ang Xiangdu di kota London yang berpenduduk jutaan orang tentu saja bagai mencari jarum dalam jerami dan memerlukan waktu yang lama. Mereka tidak dapat menemukan jejak Ang Xiangdu sama sekali. Tentu saja karena setibanya Ang Xiangdu di kota London, dia langsung melanjutkan perjalanan menggunakan feri menuju Prancis. Dari sana, Ang Xiangdu kemudian melanjutkan perjalanan menaiki kereta menuju Spanyol. Setelah tiba di Spanyol, Ang Xiangdu terus melanjutkan perjalanan naik feri menuju Maroko. 5 hari sejak melakukan aksinya, tepatnya pada tanggal 4 April 2011, Ang Xiangdu sudah berada di kota Maroko. Sedangkan pihak kepolisian Inggris masih berkutat mencarinya di seputaran kota London. Setibanya di Maroko, Ang Xiangdu berjalan tanpa arah dan tidur di taman dan pinggir jalan. Sampai suatu hari ada seorang yang kasihan kepadanya dan memberikan dia makanan, lalu mengajaknya bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah proyek konstruksi. Setelah pihak kepolisian mengetahui bahwa Ang Xiangdu telah kabur ke luar negeri, mereka kemudian menawarkan hadiah 25.000 pound sterling bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi keberadaan Ang Xiangdu. Pihak kepolisian kemudian memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menindaklanjuti setiap informasi yang masuk, tapi tanpa hasil. Berita mengenai kejahatan Ang Xiangdu kemudian mendapatkan liputan di seluruh negara-negara di Eropa. Wajahnya semakin sering terpampang di depan televisi dan surat kabar. Sampai suatu hari, atasan tempatnya bekerja kemudian melaporkan kepada pihak berwajib Maroko bahwa salah satu pekerja harian lepasnya berwajah mirip si pelaku kejahatan. Setelah 14 bulan dalam pelarian, pada tanggal 10 Juli 2012, Ang Xiangdu akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian Maroko di lokasi tempat kerjanya. Mereka mendapati bahwa Ang Xiangdu ternyata tidur sendirian di lokasi bangunan proyek setiap hari karena tidak memiliki tempat tinggal. Pada tanggal 20 Februari 2013, setelah melewati proses yang cukup panjang, Ang Xiangdu diekstradisi kembali ke Inggris untuk mempertanggungjawabkan kasus kejahatan yang telah dia lakukan.
Saat dalam persidangan, An Xiangdu mengaku tidak bersalah dan berkata bahwa dia mengalami gangguan jiwa pada saat kejadian. Dia tidak sadar dengan apa yang telah dia perbuat pada saat itu. Setelah mendapatkan evaluasi kejiwaan, pihak pengadilan yakin bahwa An Xiangdu telah secara sadar dan terencana melakukan aksinya yang menyebabkan seluruh anggota keluarga Ding meninggal dunia. Pada tanggal 28 November 2013, An Xiangdu yang saat itu berusia 54 tahun akhirnya diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 40 tahun. Kepergian seluruh anggota keluarga Ding menimbulkan luka mendalam bagi keluarga besar Jeff dan Helen Ding. Mereka tidak menyangka orang-orang yang mereka sayangi harus meninggal dunia dengan cara seperti itu. Sikap An Xiangdu yang tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali semakin menambah kemarahan banyak orang kepada dirinya. Oke everyone, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai di sini dulu, semoga kita bisa memetik pelajaran dari kasus yang dibawakan hari ini. See you on the next one.